Sepupu saya dari kampung sejak Juli ini tinggal di rumah saya karena dia mulai berkuliah di universitas dekat rumah saya. Dan saya sudah tidak tahan lagi. Saya tidak mengerti bagaimana aturan di rumahnya. Tetapi yang jelas dia sangat tidak cocok dengan aturan di rumah saya. Aturan yang bagaimana? Yang paling awal saya perhatikan adalah dia membiarkan pintu terbuka. Alasannya karena di kampung terbiasa seperti itu. Mungkin saya yang agak berlebihan. Tetapi jarang di Jakarta saya melihat orang membuka pintu depan kecuali orangnya ada di depan. Dan kami tinggal di komplek perumahan yang tanpa pagar. Hanya ada pagar dekat satpam saja. Dia juga sembarangan masuk kamar tanpa mengetuk. Kami jarang mengunci kamar kecuali mau meninggalkan rumah atau tidur, lalu membiarkannya terbuka. Selain tidak sopan, ini ruangan ber-AC. Dia membawa barang dari satu ruangan, termasuk barang pribadi seperti sisir saya yang seharusnya tetap berada di meja rias saya agar gampang digunakan, ke ruangan lain lalu meninggalkannya tergeletak begitu saja. Saya pernah memarahinya soal sisir ini, karena untuk saya penting adanya sisir tersebut ada di tempatnya. Dan memakai barang-barang pribadi tanpa izin sangat tidak sopan. Bahkan mama saya selalu minta izin atau setidaknya bicara setelah memakai barang saya dan mengembalikannya ke tempat asal. Saya pernah walk out dari meja makan karena jijik. Dia memaksa ngobrol saat makan. Padahal biasanya kami tidak. Biasanya kami makan sampai selesai dan baru mengobrol setelahnya. Dia memaksa menceritakan pengalamannya daftar ulang, yang tak kami tanggapi. Lalu tertawa sendiri sampai makanannya menyembur. Saya bingung. Apa dia tidak pernah diajari jangan makan dengan mulut terbuka? Dan hari ini, drama terjadi. Saya kalau libur memang sering keluar pagi untuk berolahraga. Lalu nongkrong di kafe sampai menjelang makan siang. Ternyata paket saya datang ke rumah. Paket apa? Makanan-makanan seperti ramen Jepang dan sebagainya dari jasa titip. Bukan milik saya pribadi saja. Milik teman saya pun ada di sana karena kami memutuskan untuk menyatukan pesanan kami agar ongkosnya lebih murah. Saat saya pulang, ramen saya sudah diseduh. Dan makanan teman saya, ini biskuit. Dia pesan tapi saya tidak, sedang dimakan. Saya ngamuk, berani sekali dia membuka paket saya dan memakan makanan yang bahkan bukan milik saya tanpa izin. Saya harus ngomong apa ke teman saya? Kami menunggu paket ini lumayan lama. Mama saya datang dan menengahi kami karena dia balas marah lalu berkilah bahwa keluarga harusnya saring segala hal. Akhirnya mama saya, entah untuk keberapa kalinya, menjelaskan bahwa di sini aturannya tidak seperti itu. Ada barang-barang dan makanan yang bisa dipakai bersama seperti barang-barang di ruangan non-kamar atau sayuran di dapur. Tetapi untuk barang-barang di kamar atau makanan yang ditandai milik seseorang di kulkas, atau paket yang baru datang hanya boleh dipakai jika diizinkan. Entahlah, mungkin dia tidak mengenal konsep privasi di rumahnya. Lalu saya meminta uang pada dia untuk menggantikan makanan teman saya yang dia makan, sekitar 70.000. Dia malah tidak percaya bahwa biskuit seperti itu harganya segitu. Sampai saya tunjukkan harganya di internet. Dia menelepon orang tuanya. Entah ngomong apa karena saya tidak mengerti bahasa daerah. Intinya setelah itu paman saya menelepon papa. Marah-marah karena anaknya diperlakukan tidak baik sampai pakai semua hal tidak boleh dan makan saja harus dipungut bayaran. Saya diajak ngomong berdua sama papa saya. Diberikan pengertian bahwa saya lebih tua sehingga harusnya maklum. Paman saya juga tidak akan menitipkan anaknya di rumah kami kalau paman punya uang untuk anaknya makan dan kos di Jakarta. Lalu papa memberikan saya uang untuk mengganti makanan teman saya. Saya bilang saya tidak mau karena itu kesalahan dia. Saya kaget. Sejak kapan papa saya membela orang yang salah? Sejak kecil, saya selalu diberikan konsekuensi ketika salah. Kenapa ini tidak berlaku lagi sekarang? Apa papa takut pada paman? Maka saya bilang pada papa saya tidak betah lagi di rumah. Kalau begini terus, saya yang keluar dari rumah dan papa bisa tinggal bersama anak kesayangannya. Saya emosi. Saya tahu tak seharusnya saya ngomong gitu.
Tapi saya serius kalau saya tidak nyaman dengan kehadiran sepupu saya dan lebih baik pergi dari rumah. Kuliah saya tinggal nunggu wisuda serta saya sudah punya pekerjaan kok untuk makan dan bayar kos. Setelah itu saya langsung pergi dan sekarang masih nongkrong di Starbucks. Baru kali ini saya kecewa pada papa. Dan saya tidak mau minta maaf karena ini bukan salah saya. Saya mau saat saya pulang, sepupu saya sudah hilang. Kejam memang. Tapi bukankah kalau tinggal di suatu tempat harusnya mengikuti peraturan tempat tersebut?